Kalau kita kelompokkan, ketujuh sabda akhir itu ada 3 kelompok. Satu dari Matius, 2 dari Lukas, dan 3 dari Yohanes. Yuk kita mulai sabda yang pertama. Lukas 23:34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tidak tahu yang dimaksud itu maksudnya apa? Tidak tahu kehendak Allah. Dalam kitab Yunus 4 ayat 11. Tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri artinya tak tahu mengenai kehendak Allah. Jadi mereka yang orang banyak macam-macam melakukan kejahatan-kejahatan terhadap Yesus tadi itu karena mereka tidak mengenal kehendak Allah, ketidaktahuan tentang kehendak Allah itu. Ada lapis yang kedua sebenarnya, yaitu ketidaktahuan tentang apa? Ketidaktahuan tentang kemesiasan Yesus. Jadi orang-orang tadi bertindak seperti itu karena mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi sejak awal kegagalan mengenali Yesus sebagai Mesias ini membuat ketidaktahuan yang akut pada mereka. Maka saudara-saudari, salib itu puncak ketidaktahuan. Semua orang tidak tahu, termasuk para rasul. Yang jelas tahu hanya 2 orang, Bunda Maria dan murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Di luar itu, bahkan Petrus, Andreas, dan murid yang lain, mereka berada dalam ketidaktahuan. Karena mereka bingung, ini Mesias kan harusnya jaya, mengalahkan penjajah, menang, menjadi raja. Kok mati konyol, digantung seperti ini? Refleksinya 2, ya Bapa ampunilah mereka. Pengampunan itu warta utama. Berarti untuk kita, pengampunan itu kewajiban. Karena ini warta utama Injil. Nomor 2, ketidaktahuan bisa menyebabkan kita berbuat salah. Maka refleksi untuk kita, ayo kita menjadi tahu apa kehendak Allah, apa firman Kristus. Pada keadaan yang disakiti, tetapi beliau masih bisa mengatakan ampunilah mereka. Yang artinya beliau sendiri juga mengampuni. Itulah yang dilakukan, itulah yang dikatakan. Berarti pewartaan tentang pertobatan itu sama dengan pewartaan mengenai pengampunan. Pengampunan ini hal pertama yang diajarkan Sang Kristus. Bertobatlah untuk pengampunan dosamu. Markus 1 ayat 15. Tindakan-tindakannya pun mengampuni. Kita lihat Markus 2 ayat 5. Ini sekarang pengajaran yang lain ketika Rasul Petrus bertanya. Matius 18, 21, 22. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mengenai pengampunan. Ekaristi, perjamuan terakhir bicara mengenai apa? Pengampunan dosa, saudara. Kita lihat Matius 26, 27, 28 dan paralelnya. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan. Kemudian Yohanes 20 ayat 23 juga bicara mengenai pengampunan. Maka kalau kita lihat penebusan Sang Kristus demi apa sih? Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, dianya Yesus, anak yang terkasih, kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Pertanyaan lanjutannya, apakah Yesus bisa mengampuni setelah diperlakukan seperti itu? Kalau kita membaca 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa. Ayat lanjutannya cukup jelas. Ketika ia dicaci maki, ayat 23, ia tidak membalas. Berarti bisa mengampuni. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Berarti bisa mengampuni. Pertanyaan lanjutannya kok harus meminta kepada Bapak, ya Bapak ampunilah mereka. Karena ini menggemakan doa Bapa kami. Sekaligus konteks mengajari kita bahwa kita pun di hadapan Bapa juga memohonkan ampun dan kita bisa mengampuni juga. Sabda yang kedua dikutip dari Injil Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sekarang kita mau masuk teksnya. Kita mulai dari ayat 39 yaitu kata menghujat. Penjahat yang menghujat, nah itu menghujat bukan hanya dalam satu kali perkataan ini, tapi itu berkali-kali. Jadi artinya sepanjang boleh dikatakan itu nyontong terus gitu loh. Kalau orang Betawi bilang ngebacot terus gitu. Jadi terus-terus menghujatnya itu dilakukan berulang-ulang dan berkali-kali. Tapi juga sekaligus rasa frustrasi.
Orang-orang bilang kan kamu itu Kristus. Kristus kok berakhir seperti itu? Itu konyol. Untuk penjahat ini, dia memandang itu suatu kekonyolan ketika seorang Mesias yang dianggap Mesias paling kurang, kan di mana-mana Yesus sudah dieluk-elukan. Dan orang menganggap inilah Mesias yang kita tunggu-tunggu. Kok berakhir konyol sekali? Kemudian dalam ayat yang ke-40, itu menceritakan penjahat yang satu lagi, Dismas, dalam tradisi suci yang sebelah kanan. Menegur, apa arti kata menegur itu? Menyatakan ketidaksetujuan. Terhadap apa? Terhadap hujatan yang disampaikan penjahat yang satu tadi. Sebelah kiri yang namanya Gestas tadi itu. Tapi juga ada unsur menasihati di sini. Jadi rupa-rupanya terjadi dialog antara dua penjahat itu, yang satu menghujat, yang satu tidak setuju atas hujatan itu dan juga menasihati jangan begitulah. Kalau kita melihat ucapan yang disampaikan penjahat yang menegur kan juga sebenarnya begitu. Ini satu pertanyaan retoris sebenarnya. Bentuknya memang pertanyaan. Tidakkah engkau takut? Tapi ini namanya pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena sebenarnya merupakan pernyataan. Jadi penjahat yang lain itu sedang menyatakan sesuatu untuk mengcounter, untuk kontra terhadap temannya yang tadi menghujat. Lalu kalimat selanjutnya pada ayat 41, penjahat yang nantinya akan memohon kepada Sang Kristus, itu menyatakan sesuatu yang mengagetkan. Kita memang selayaknya dihukum. Ini menarik sekali. Perkataan kita memang selayaknya dihukum itu merupakan kesadaran mengenai dirinya. Ini boleh saya sebut juga, tapi ini istilah saya, tanda petik tentu saja, sebagai pengakuan dosa. Sadar betul-betul bahwa dirinya dihukum seperti itu, mengalami satu balasan yang setimpal dengan kejahatan yang sebelumnya dilakukan. Masih pada ayat 41, perkataan orang ini tidak berbuat salah. Orang ini maksudnya Yesus Kristus. Ayat 41 ini menunjukkan perbandingan. Perhatikan tadi itu ya. Kita memang selayaknya dihukum. Atau kita fokuskan akunya si penjahat. Aku, si penjahat, di sini diperlawankan dengan Sang Kristus Tuhan. Kemudian ayat 42. Sekarang fokusnya kepada Yesus. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau dan seterusnya. Kita fokus dulu pada kata ingat. Tapi ini bukan hanya soal memori. Ingat-ingat ya, ingat-ingat pesan mama cuma nginget gitu. Enggak. Tapi dalam arti juga tindakan, melakukan sesuatu. Itu seperti kalau kita bilang, ntar kalau kamu sukses ingat saya ya. Gitu. Kalau kamu berhasil, sudah nanti ingat saya ya. Bukan berarti cuma ingat dalam memori, tapi ingat dalam arti melakukan sesuatu. Jadi di sini si penjahat yang bertobat mengatakan, Yesus, tolong lakukan sesuatu untuk saya. Kapan? Apabila engkau datang sebagai raja. Kalimat lanjutannya. Mari kita fokus pada kata raja sekarang. Bunyi harafiahnya sebenarnya kerajaan. Parafrasenya bisa seperti ini. Yesus, perbuatlah sesuatu untuk saya ketika engkau datang, ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Kerajaan yang mana yang dimaksud? Tentulah ini seperti perkataan Sang Kristus sendiri di dalam Injil Yohanes ketika sidang dengan Pilatus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti kerajaan apa? Kerajaan Allah. Kalau tadi awalnya penjahat itu hanya mengatakan secara duniawi, nah sekarang ketika berkata langsung kepada Sang Kristus, dia sudah memandang Sang Kristus sebagai tokoh yang tidak melulu tokoh duniawi. Si penjahat yang bertobat sudah melampaui apa yang kelihatan, yang tidak dilihat orang-orang lain. Bahkan di sini saudara-saudari, murid-murid kecuali murid yang dikasih yaitu Yohanes, sudah minggat semua. Sudah pergi, sudah nggak bisa lihat Yesus sebagai raja. Tapi justru penjahat ini malah bisa melihat Yesus Kristus sebagai raja yang datang dari kerajaan bukan dari dunia ini. Dia yakin Yesus akan datang sebagai raja. Itu kan seperti yang kita imani sebagai orang Kristen kan. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Berarti dalam tanda petik, si penjahat itu sudah lebih Kristen daripada orang Kristen. Ini satu kalimat simpel begini ketika kita kupas, ternyata dahsyat sekali ya.
Jadi ayat 42 ini menyatakan iman si penjahat yang bertobat, jelas sekali beriman. Maka kalau kita membuka pada ayat 43 yang Tuhan Yesus menjawab si penjahat, ada kata sesungguhnya. Kata sesungguhnya itu teks aslinya berbunyi amen. Kalau terjemahan Latin selalu dikatakan amen diko vobis. Atau kadang-kadang malah dua kali. Amen, amen diko vobis. Ingat bahwa kata amen, yes ini betul, ya gitu. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang tekstual itu sumbernya dari bahasa Ibrani. Pardes, nanti orang perjanjian baru dalam bahasa Yunani ngomongnya paradiso. Kemudian kita kenal bahasa Inggris paradise. Pardes, paradiso, paradise. Kita dalam bahasa Indonesia Firdaus. Maka kalau kita kembali dalam ucapan Sang Kristus, hari ini juga engkaunya apa? Jiwanya. Karena badannya di bumi. Ketika Sang Kristus itu menyampaikan kepada murid yang dikasihi, dan menyampaikan kepada Bunda Maria mengenai murid yang dikasihi. Yohanes 19, 26, 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perhatikan kata ibu, dalam teks Yunani kata yang diterjemahkan dengan kata ibu itu berbunyi gine. Harafiahnya perempuan. Jadi sebenarnya kalau terjemahannya mau literal, bunyinya begini. Berkatalah ia kepada ibunya, perempuan atau wanita, inilah anakmu. Maria di sana disebut si atau sang perempuan atau sang wanita, ini hubungannya dengan kitab Kejadian sebenarnya. Ini bicara mengenai perempuan dan keturunan si perempuan. Perempuan yang pertama adalah Hawa, perempuan yang kedua sebagai pembaharu dari perempuan pertama, Hawa baru itu Maria. Ketidaktaatan si perempuan yang dulu awal mula diperbaiki dengan perempuan baru atau Hawa baru yang muncul di perjanjian baru yaitu Bunda Maria. Keturunan si perempuan yaitu sang wanita yaitu Maria, Hawa baru membalikan ketidaktaatan yang pertama dengan kemudian taat. Karena mengatakan aku ini hamba Tuhan terjadi padaku menurut perkataanmu. Jadi sebenarnya tafsirannya seperti itu. Kalau dalam tradisi teologi atau pengajaran iman Katolik. Ini terjemahan juga bukan salah, sekali lagi ada problem juga. Ayat 27 ya. Ketika bicara kepada murid, kepada Yohanes, sejak saat itu murid itu, Yohanes, menerima dia, Maria, di dalam rumahnya. Dalam bahasa Yunani berbunyi taidia. Idia itu artinya kepunyaan, menjadi milik. Jadi sebenarnya harafiahnya kalau mau dibaca harafiah literal lurus, sejak saat itu murid itu menerima dia sebagai kepunyaannya. Maksudnya apa? Sebagai ibunya juga, seperti perintah Sang Kristus, inilah ibumu. Artinya di sini murid Kristus menjadikan Maria sebagai kepunyaannya dalam arti ibunya juga seperti kehendak Sang Kristus. Jadi kalau ada murid Kristus sampai menghina Bunda Maria, apakah dia masih murid Kristus atau bukan anti Kristus? Anti Kristus. Karena anti dengan kata-kata Sang Kristus sendiri. Inilah ibumu kok. Dan murid di situ memang perintah itu berlaku untuk murid, tapi sebenarnya ini murid mewakili seluruhnya. Itulah kenapa Yohanes menulis murid yang dikasihi, supaya tidak berarti satu. Maksudnya apa? Ketika Yohanes menulis murid yang dikasihinya, meskipun itu artinya Yohanes, berarti kan kita juga murid yang dikasihi. Itu kalau murid yang dikasih itu kalau diganti kata Bayu kan bisa. Supaya semua orang yang membaca Injil bisa mengganti nama murid yang dikasih itu dengan nama kita sendiri. Karena kita pun dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Hai orang Kristen, apakah engkau sudah menerima Maria sebagai miter kamu, mater kamu, mamah kamu, ibu kamu? Kalau iya, Anda melaksanakan firman Kristus
pada saat kata-kata terakhirnya. Kalau tidak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yang keempat bicara mengenai kesepian. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lema sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46 itu sebenarnya kutipan. Bahasa gampangnya, beliau sedang mengucapkan, mendaraskan Mazmur 22. Maka cara untuk mendalami yang paling tepat adalah membuka Mazmur 22 untuk mengerti konteks ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan luar biasa ngenesnya. Aku berseru, engkau jauh tidak menolong, ya. Engkau tidak menjawab, tidak juga aku tenang. Ayat 4. Padahal engkau kudus bersemayam di atas pujian. Dan seterusnya. Ayat 7. Aku ini ulat, bukan orang. Dihina banyak orang. Ngenesnya luar biasa. Ayat 8. Mereka mengolok-olok aku, mencibirkan bibir. Masih, janganlah jauh. Ya. Ayat 13, 14. Lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng mengepung. Perhatikan singa-singa menerkam. Ini perumpamaan-perumpamaan ya. Tulang-tulangku terlepas. Hatiku seperti lilin, hancur luluh, meleleh semua. Ini pengenesannya berlanjut. Kekuatanku seperti beling. Terus anjing-anjing mengerumuni, gerombolan penjahat menusuk tangan kakiku. Tulangku dapat mereka menonton. Dan yang sangat jelas mereka membagi-bagi pakaian di antara mereka. Berarti ini Mazmur yang menyatakan nubuat terpenuhi, saudara. Perhatikan bahwa sampai ayat 19 itu masih ngenes-ngenes-ngenesnya. Tapi kemudian berubah mulai dari ayat 20. Perhatikan. Ada perubahan bagaimana yang tadinya ngenes kemudian menjadi penuh dengan harapan. Tetapi engkau Tuhan kekuatanku, ya, kekuatanku, lepaskan aku. Dan ayat 22, engkau telah menjawab aku. Jadi ini bukan kehilangan iman. Sang Kristus bukan kehilangan iman dengan mengatakan Allahku, Allahku. Tapi justru menyatakan kekuatan iman yang penuh. Kalau konteks Mazmur 22 kita pahami. Dan ucapan Sang Kristus tak pernah boleh dibaca lepas dari konteks Mazmur 22. Perhatikan ayat 23. Lanjutannya ya. Aku akan memasyurkan namamu. Perhatikan bahwa Mazmur 22 itu orang bergulat dengan penderitaan, tapi kemudian bisa nyampai kepada Allah. Berarti lewat penderitaan itu orang menemukan Allah. Bukan kehilangan iman kepada Allah. Itu yang mau diajarkan Sang Kristus sebenarnya. Itu adalah pergulatan untuk sampai pada kepasrahan dengan Allah dalam arti menumbuhkan pujian di situ melalui penderitaan orang sampai kepada Allah. Itu yang disebut salib. Dan salib untuk kita diharapkan seperti itu. Salib diharapkan membawa kita pada pujian. Meskipun awalnya kita mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku ya Tuhan. Tetapi nanti setelah kita mengalami pergumulan, kita diharapkan sama dengan Sang Kristus. Yang disebut dalam Mazmur 22, Allah menjawab aku memuji Allah, aku memuliakan Allah. Haleluya saudara, amin saudara, haleluya saudara. Nah itu saudara. Yang kelima bicara mengenai kehausan, mengenai penderitaan yang dilambangkan dengan kehausan. Yohanes 19:28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kita fokuskan pada kata supaya tergenapi. Yang dimaksud tergenapi itu dari mana? Itu penggenapan Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun waktu aku haus, memberi aku minum anggur asam. Perhatikan bahwa Sang Kristus berkata aku haus supaya ada penggenapan. Supaya kita yakin dan percaya, amin haleluya saudara, beliau ini Mesias sungguh-sungguh yang dijanjikan Allah. Amin saudara. Selanjutnya kata aku haus. Perkataan yang memancarkan kerinduan kita juga. Kerinduan tentang Allah. Kerinduan untuk bersatu dengan Allah. Dan sebaliknya, kerinduan Allah untuk bersatu dengan kita.
Dan kerinduan itu juga sangat jelas dalam kitab Mazmur. Ini kan ada lagunya ya. Laksana rusa mendamba air. Nah itu kan. Atau seperti rusa rindu. Ada banyak lagu tentang ini. Nah, ini kehausan kepada Allah. Dan itu juga penegasan dari Yohanes 4:15. Tuhan berikan aku air itu, air kehidupan, supaya aku tidak haus. Dan yang paling akhir, makna yang ketiga, aku haus juga menggambarkan kehausan penderitaan real, konkret manusia yang di atas muka bumi ini dalam wujud mereka yang menderita. Maka dalam pengadilan terakhir Matius 25:35, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Jadi ini menggambarkan pelajaran bahwa Sang Kristus mengajari kita, kehausanku nanti akan terulang lagi dalam kehausan manusia-manusia yang sungguh membutuhkan bantuan kita. Bunda Teresa sangat terinspirasi dengan kata I thirst, aku haus. Dan beliau, Bunda Teresa itu melihat dalam diri orang-orang yang sengsara, orang-orang kecil, orang-orang dalit di India itu kehausan yang sungguh-sungguh konkret dan real yang membutuhkan pemenuhan akan air. Jadi kata aku haus maknanya bertumbuk-tumbuk sekurang-kurangnya 3. Pertama, pemenuhan nubuat. Yang kedua, kehausan kita akan Allah dan kehausan Allah untuk menyatu dengan kita. Hubungan relasi yang mendekat yang sungguh dirindukan, kerinduan yang mendalam. Dan yang ketiga, kehausan sebagai lambang manusia-manusia konkret yang kekurangan, termarginalkan, yang butuh untuk kita tolong karena nanti itulah ukuran kita sebagai pengikut Kristus. Yang keenam, ini kejayaan kemenangan. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Itu dibuka dengan kata sesudah itu. Apa yang dimaksud sesudah itu? Apa yang dimaksud dengan itu? Ternyata kalau kita maju sedikit, yang dimaksud dengan itu adalah urusan yang kemarin itu terkait dengan Bunda Maria dan murid yang dikasihi itu. Berarti setelah penyerahan Bunda Maria selesai, kemudian murid yang dikasih itu menerima Bunda Maria sebagai kepunyaannya, terjemahan harafiahnya begitu, atau menerima Bunda Maria di dalam rumahnya, kalau terjemahan LAI LBI, maka itu sudah selesai. Berarti Bunda Maria sudah menjadi bundanya murid yang dikasihi, demikian juga menjadi bunda kita. Maka kemudian langkah selanjutnya apa? Nah ini. Jadi dikatakan dalam ayat 28 ini Yesus tahu. Kata tahu di dalam bahasa Yunani berbunyi eidos. Tahu tentang apa? Tentang yang akan terjadi. Kata telah selesai itu bunyi bahasa Yunaninya teteleste. Itu nanti diulang kembali kata ini di dalam Yohanes 19:30 ketika beliau sendiri yang mengatakan. Kalau ini kan bukan perkataan Yesus, ini perkataan narator. Sekarang lihat, telah selesai dan kata genaplah. Nah, saya maju mundurkan itu ya. Telah selesai, bunyi bahasa Yunaninya teteleste. Genaplah itu teleiote. Kata itu beda, tapi akarnya sama, ada kata tele. Jadi sebenarnya telah selesai itu dalam arti telah tergenapi. Nah, itu maksudnya. Apa yang di depan itu tujuannya itu sudah dipenuhi, sudah tergenapi, sudah terpenuhi, sudah terlaksanakan. Bukan hanya berarti sudah bubar, bukan. Apa maksudnya genap atau teleiote? Itu memenuhi nubuat dalam perjanjian lama. Yang sudah tertulis ratusan atau ribuan tahun yang lalu, itu kemudian nanti dipenuhi dengan kehadiran datangnya Sang Kristus. Maka dikatakan supaya genaplah bunyi kitab. Ini kita belum sampai ke ayat 30 tapi sudah mulai jelas. Apa maksudnya sudah selesai nanti? Itu yang di ayat 30. Santo Petrus memberi penjelasan dalam suratnya. Yaitu surat pertama Petrus 2 ayat 14. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Inilah yang dimaksudkan Sang Kristus dengan satu kata,
tetelestai, sudah selesai. Aku menarik semua orang kepadaku, dosa-dosa orang-orang itu sudah aku bersihkan, sehingga mereka menjadi sembuh. Yang ketujuh, manunggal. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia mengembuskan napas terakhirnya. Yuk kita lihat, kita mulai dari ayat 45. Perhatikan bahwa sebelum Sang Kristus berkata ya Bapa dan seterusnya tadi, ayat 45 itu mengatakan tirai bait suci terkoyak menjadi dua. Apakah bait suci itu ada tirainya? Ada. Karena dijelaskan dalam kitab Keluaran 26 ayat 33. Haruslah tabir itu atau haruslah tirai itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tirai itu, sehingga tirai itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Jadi yang dimaksud tabir bait suci atau tirai bait suci adalah pemisah. Itu konteksnya. Kalau ini kita pahami, maka kata terkoyak menjadi penting juga. Dengan sobek menjadi dua, artinya pemisahnya hilang. Ini yang mau dikatakan. Manusia dan Allah pemisahnya hilang. Pemisah itu muncul dari mana? Kenapa ada pemisah dalam kitab Keluaran? Ini untuk menggambarkan kejadian dalam kitab Kejadian. Ini untuk menggambarkan peristiwa dalam kitab Kejadian di mana manusia jatuh dalam dosa sehingga tidak bisa lagi memasuki dunia Allah. Antara manusia dan Allah pisah. Berarti sekarang tidak ada lagi pemisah. Aku bisa ketemu Allah, Allah bisa ketemu aku. Inilah yang disebut pendamaian, rekonsiliasi. Sehingga ketemu dengan Allah, tidak ada lagi pemisah. Itulah kenapa disebut manunggal. Manunggal itu ketemu bersatu lagi. Jadi nama firman ketujuh disebut reunion, reuni. Jadi manusia sudah bisa reuni dengan Allah. Kembali uni, satu. Seperti dulu di Taman Eden. Seperti dulu ketika belum jatuh dalam dosa, uni, nyatu dengan Allah. Ini juga peristiwa Sang Kristus yang menebus kita membuat terjadinya uni, menyatu kembali. Terakhir, ini hendaknya menjadi doa ajal kita. Sehingga kita ketika nanti mendekati ajal, ketika kita menyadari, paling kali kita kan nggak tahu nanti akan gimana, kalau Yesus kan tahu, kita nggak tahu. Tapi sekurang-kurang kita pun juga ada doa seperti ini. Sehingga ajal kita maknai sebagai pemisah, tidak ada lagi, dan aku bisa ketemu dengan Allahku, dengan Bapakku. Maka semoga kata ini menjadi doa ajal kita. Detik-detik saat terakhir, kita sudah diajari oleh Sang Kristus, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Atau Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kata yang harafiah itu roh. Ini kalau Anda misalnya mendampingi ya orang yang mau meninggal, bisikkan juga kalimat-kalimat ini. Kalimat ini doa yang luar biasa karena doa ini diucapkan Sang Kristus sendiri dan bisa menjadi doa kita juga. Doalah doa seperti ini agar kita juga apa? Rileks, tidak takut. Karena apa? Karena kita menyerahkan berarti dengan percaya penuh bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Demikian sabda yang ketujuh juga sudah selesai. Shalom Alaikum.